Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di etika profesi. Ini yang akan kita bahas. Oke. Jadi dalam kode etik profesi telematika disebutkan bahwa profesi adalah kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin. Nilai moral profesi ini menurut Franz Magnus Suseno tahun 75. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Ya, biasanya terjepit ini ya. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi. Apa yang harus dilakukan ketika menjalankan sebuah profesi? Misalnya dokter, ya dia harus melakukan profesi-profesi yang sudah ditentukan. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Idealisme itu sangat diperlukan ketika kita sedang menjalankan misi profesi. Ciri-ciri profesi ini adanya pengetahuan khusus. Misalnya profesi komputer, ya dia harus punya pengetahuan khusus tentang komputer. Profesi multimedia harus ada profesi khusus tentang multimedia. Dia punya profesi tentang penyanyi, ya dia harus tahu tentang nyanyi. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Jadi kalau menjalankan profesi ini dia punya standar. Misalnya tidak mencuri, tidak menggunakan komputer orang lain, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Nih, kepentingan pribadi lebih rendah daripada kepentingan masyarakat. Ada izin khusus menjalankan profesi. Dokter ketika misalnya sedang berpraktek tentu tidak asal menjalankan, tetapi ada izin khusus. Karena bisa jadi yang berpraktek bukan dokter. Nih, ada anggota asosiasi profesinya. Syarat-syaratnya apa? Melibatkan kegiatan intelektual. Misalnya dokter tadi, maka kegiatannya ya dia berhubungan dengan kesehatan, dengan pasien. Profesi barista baru aja bentuk, sudah ada asesornya, ya berarti dia tentang kopi. Menggeluti suatu bidang, suatu batang tubuh ilmu yang khusus, misalnya tadi kopi, misalnya tentang perhotelan. Profesi nyanyi khusus memerlukan persiapan profesi yang alam dan bukan sekedar latihan, artinya bakat dan juga terus menerus ini diperlukan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Jadi ada latihannya dan mungkin bisa jadi ada ujian kompetensinya, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jadi kalau nyanyi juga bisa menghasilkan pendapatan misalnya. Kalau kemudian profesinya menembak, ya bisa menghasilkan. Olahraga begitu juga. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Silahkan dipikir sendiri. Mempunyai organisasi profesi yang kuat dalam dan terjalin erat. Ada organisasi profesi untuk menaunginya, menentukan baku standar sendiri, ADART biasanya. Kode etik adalah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Jadi ada kode etiknya, tidak asal. Ini misalnya menurut Undang-Undang Nomor 8, ya, pokok-pokok kepegawaian. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kemudian dibuat dalam bentuk aturan atau kode etik. Nih. Nah, kemudian berprinsip
pada moral. Oke, kemudian tindakannya secara logika rasional atau common sense. Oke, tidak boleh menyimpang. Kalau menyimpang biasanya yang menegur adalah Dewan Kehormatan Kode Etik. Oke, prinsipnya apa? Standar teknis, harus menuruti kode etik secara tertulis untuk melaksanakan jasa profesinya. Prinsip kompetensi, kompeten. Jadi kalau misalnya dokter dia udah koas. Jadi kalau misalnya profesi programmer dia udah dibuktikan punya sertifikat, misalnya jaringan dari Cisco misalnya. Tanggung jawab profesi, harus mempunyai pertimbangan moral dan profesi. Jadi tidak asal. Prinsip kepentingan publik, jadi yang dilakukan karena kepentingan publik, ya Pak. Prinsip integritas, punya integritas yang tinggi terhadap profesinya. Jadi kalau misalnya dia barista, profesi kopi, dia punya kompetensi yang baik tentang perkopian, objektivitas, bebas dari benturan kepentingan, independen ya, kerahasiaan. Jadi misalnya profesi rekam medis, dia tidak boleh memberitahukan penyakit pasien kepada siapapun kecuali untuk kepentingan sidang. Perilaku nih, untuk menjaga reputasi. Etika komputer ini menurut Moore tahun 85 dalam bukunya What is Computer Ethics. Etika komputer diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Isunya apa? Kejahatan komputer. Bukan sekedar maling secara fisik, tetapi mencuri carding misalnya. Cyber etik, bagaimana kalau kita di internet, e-commerce, mencuri barang dengan membeli barang dengan menggunakan kartu kredit orang lain, pelanggaran haki lagu, kalau bukan lagunya sendiri jangan diakui. Ada banyak kasus buat lagu sendiri, nyanyi sendiri, begitu diupload ke YouTube ternyata kena copyright claim. Tanggung jawab profesi, kalau wartawan profesinya maka dia bertanggung jawab terhadap jurnalistik. Oke, 3 watak kerja seorang profesional. Oke, beritikat untuk merealisasikan kebijakan demi tingkat tegaknya kehormatan profesi yang digelutinya. Tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan. Kenapa? Begitu ada imbalan maka nanti menjadi tidak independen. Pekerjaan seorang profesional harus dilandasi oleh kemahiran teknis. Benar-benar profesional, jadi mengerti atau ahli. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moralnya, dibuktikan dengan sertifikat. Sifat pelaku profesi bagaimana? Menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Mosok dia profesinya dokter nyuntik aja nggak bisa, nggak mungkin kan? Mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan, ilmunya jadi terampil. Selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Oke, nih sikap seorang profesional bagaimana? Berkomitmen tinggi, intens, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, menjadi bagian masyarakat profesional. Oke. Nah, prinsipnya menjadi tanggung jawab profesi bagaimana? Holistik, menyeluruh, memperhatikan keseluruhan sistem komponen-komponen dari praktek yang diberikan agar dapat menghindari dampak negatifnya. Menyeluruh, optimal, terpatut terbaik. Jadi dia mengoptimalkan ketika misalnya ada yang membutuhkan, ya optimal, yang terbaik, jangan asal-asalan. Lifelong learner, belajar sepanjang hidup. Jadi di kehidupannya dia belajar terus agar
dia makin profesional, integritas, punya kejujuran. Jadi misalnya seorang dokter memberitahukan penyakitnya, ya diberitahukan, tetapi menggunakan etika yang baik. Seorang profesi komputer, kalau misalnya ada yang minta diperbaiki, ya dikatakan ini rusaknya ini, jangan ditambah-tambah sehingga menyebabkan pembayaran naik. Berpikir tajam, ya. Atau ya kritis ketika Anda menjadi seorang ahli multimedia, profesi multimedia, yo bagaimana multimedia bisa berkembang? Teamwork, kerjasama. Tidak mungkin kita bekerja sendirian, maka harus bekerja sama dengan baik. Inovasi, punya inovasi yang baik, terus menginovasi. Kalau Anda berhenti berinovasi, maka produk kita biasanya akan menjadi hilang di pasaran. Komunikasi, pentingkan komunikasi. Tidak mungkin tanpa komunikasi. Kalau kita tanpa komunikasi, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Jadi kira-kira seperti itu pertemuan hari ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.